Hey hello, selamat datang di Tukim Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita novel yang berjudul Bad Boy for a Little Girl by Cinderella Sarif. Oke, langsung saja kita mulai di part pertama. Selamat mendengarkan. Dirga Bimantara Aryawangsa. Seorang guru dengan kacamata tebal di hidung berteriak keras melihat seorang murid sedang merokok di gudang olahraga. "Hai Bu Leni," sapa Dirga sambil melambai santai kepada Bu Leni, guru BP di SMA Cakrawala. "Sini kamu, cepat." Bu Leni mengarahkan telunjuknya kepada Dirga dengan tatapan tajam. Dengan gerak cepat, Dirga membuang putung rokok ke bawah, kemudian menginjaknya dengan sepatu branded favoritnya. "Dirga, cukup bikin saya emosi." Suara Bu Leni menggelegar ke seisi gedung olahraga. Dirga memutar bola mata malas sembari melangkah mendekati Bu Leni. Aroma rokok sangat kuat tercium dari Dirga, membuat guru BP itu semakin geram. Seragam tidak dimasukkan ke dalam celana, tanpa dasi di leher, rambut lebih panjang dari batasan yang ditentukan untuk anak sekolah, dua kancing teratas seragam yang dibuka memperlihatkan kaos putih polos. Begitulah Dirga, tipikal bad boy. "Ada apa sih Bu?" tanya Dirga setelah dia mendekat tepat di hadapan Bu Leni. Tanpa menghiraukan pertanyaan Dirga, Bu Leni langsung menarik daun telinganya hingga Dirga membungkuk ke arahnya 10 cm lebih pendek hingga ia mengerang kesakitan. "Sakit Bu," ucap Dirga menahan sakit. "Oh, bisa kesakitan juga kamu ya?" Suara sinis itu terjun bebas dari bibir guru BP itu. "Ya elah Bu, saya juga manusia biasa. Lagian kenapa selalu saya saja sih yang disalahin? Yang diomelin, yang disinisin, yang dijewer sama Bu Leni?" tanya Dirga dengan raut wajah sedih yang dibuat-buat. "Padahal kan bukan cuma saya saja yang rokok di sini," tambahnya. "Jangan pasang muka sedih depan saya nggak butuh." Nada bicara guru BP itu makin sinis. "Dasar hati batu," desis hati kecil Dirga. "Ya udah deh, bawa aja saya ke ruang BP. Terus telepon mama saya atau langsung aja skor saya 3 hari. Bibir Dirga tak mau kalah bicara dengan Bu Leni. "Dirga, jangan ngajarin saya. Saya tahu apa yang mesti saya lakukan pada kamu, berandalan," semprot Bu Leni berapi-api. "Ya udah sih," ucap Dirga melengos pergi. "Ibu hamil itu gak boleh kebanyakan marah loh Bu, apalagi sampai membenci, terutama benci saya. Nanti anak ibu mirip saya loh. Mirip gantengnya, baiknya, dan pintarnya," rayu Dirga mencoba meredakan kemarahan Bu Leni. "Amit-amit jabang bayi, jangan sampai anak saya mirip sama kamu." Kemarahan Bu Leni semakin meluap melihat ketengilan anak didiknya yang kian menjadi-jadi itu. Langsung ditarik daun telinga yang sedari tadi ia pegang itu supaya mengikuti langkahnya yang semakin cepat. Dirga hanya bisa membungkuk untuk mengurangi rasa sakit itu. Dengan wajah santai, seolah tidak risau dengan yang telah terjadi, Dirga duduk di bangku yang tersedia di depan meja guru BP yang ia juluki guru galak itu. "Pilih skor 3 hari atau hukuman 3 jam?" tanya Bu Leni sambil membenarkan posisi kacamata tebalnya yang melorot. Dirga meletakkan telunjuk dan ibu jari di dagunya, berlagak seakan sedang berpikir. "Jawab cepat. Saya nggak punya banyak waktu ya untuk ngeladenin siswa tidak tahu aturan seperti kamu." "Oke deh, saya pilih opsi kedua. Hukuman 3 jam kayaknya lebih menantang." Bu Leni mendengus kesal, kemudian kembali membuka suara. "Sana kamu, berdiri di depan tiang bendera selama 3 jam pelajaran." Dirga mengangkat dagu dengan telunjuk yang masih menempel, dan kemudian ia mengangkat alis tebalnya. "Oke, deal." Dirga bangkit dari tempat duduknya tanpa berpamitan. Dirga melesat meninggalkan ruang BP. Bu Leni langsung melepas kacamata tebalnya, kemudian memijit pangkal hidung sembari menggeleng. Keheranan dengan tingkah laku siswanya yang satu itu. Rambut hitam, hidung mancung, bibir merah tipis basah, rahang kokoh, alis tebal, benar-benar menghipnotis setiap orang yang memandang Dirga. Sungguh, pesona berandal ini mematikan. Dengan langkah santai, laki-laki janggung itu berjalan menyusuri setiap koridor dan menuruni beberapa anak tangga untuk menuju ke lapangan bendera. Sesekali, Dirga menyisir rambutnya ke belakang dengan jari, membuat para siswi yang melihat menjerit dalam hati. Bahkan, ada yang sampai menahan napas memperhatikan sang pangeran melewati mereka satu persatu. Namun, Dirga tetap santai.
Sesampai di depan tiang bendera, Dirga langsung berdiri tegak dan hormat pada bendera yang sudah terikat pada puncak tiang. 3 jam doang. Kecil, ucap batin Dirga. 2 jam telah berlalu, keringat mulai membanjiri wajah dan tubuh Dirga. Para siswi baik sengaja atau tidak sengaja lewat dan memperhatikan Dirga. Bahkan ada yang histeris lantaran Dirga semakin terlihat seksi di mata mereka. Anjir, kulit gue. Dirga mulai tidak nyaman melihat kulitnya memerah terpapar sinar matahari di tengah lapangan. Dirga, gue payungin ya. Alia Zamora, gadis dengan rambut coklat bergelombang itu, mendekati Dirga yang mirip seperti kepiting rebus. Dirga menolak dengan kepala menggeleng tanpa mengucap satu kata pun kepada Zamora. Baginya, Zamora hanya sedang mencari-cari perhatian. Dirga memalingkan matanya melawan teriknya mentari yang menyilaukan. Terlihat seorang gadis sedang menatapnya dari kejauhan. Tiba-tiba jantung Dirga seakan terpacu cepat, menangkap tatapan penuh kebencian terhadapnya. Dirga menelan ludah getir dengan susah payah. Baru kali pertama ada yang menatapnya seperti itu. Bagi Dirga, tatapan gadis itu sungguh mempesona. Walaupun penuh kebencian yang mendalam, Dirga tersenyum tanpa sadar. Nada Elvira Alfat, atau gadis yang biasa dipanggil Elvira itu keluar dari kelas setelah memutar otak selama 3 jam dalam pelajaran matematika. Namun, keruwetan otak tidak berpengaruh sama sekali terhadap penampilannya. Dengan rambut hitam pekat sebatas dada, kulit kuning langsat, dan hidung mancungnya, Elvira terlihat menggemaskan. Elvira bersandar di depan pintu kelas, menanti ketiga sahabatnya, Desandra Afika Pradipto, Karina Stasia Dewanto, dan Mutiara Pratiwi Rajasa keluar dari kelas. Setelah ketiga sahabatnya muncul, barulah mereka sama-sama beranjak menuju kantin untuk mengisi perut yang sedari tadi keroncongan minta diisi. Tahu nggak? Tanya Desandra tiba-tiba. Nggak tahu, timpal Elvira cepat. Ya dengerin dulu, dengus Karina sambil meninju lengan Elvira lembut, membuat Elvira terkikik geli. Ya udah, gue dengerin. Elvira pun mengalah, tak ingin menjadi sasaran tijuan Karina lagi. Vira, tadi si Alden liatin lo terus. Katanya dia naksir deh sama lo, cerita Desandra semangat. Hahaha, Elvira tertawa penuh penekanan sambil memutar bola matanya malas. Gue serius, lo itu udah seharusnya punya pacar. Lo udah tua woi, kata Desandra. Bawel, gue belum mau punya pacar, ribet. Jadi selama ini lo belum pernah pacaran sama sekali? Tanya Desandra. Ya gak segitunya juga, gue udah pernah pacaran 5 kali, jawab Elvira sambil tetap menatap lurus ke depan. Paling lama berapa bulan? Tanya Mutiara. Paling lama, Elvira mengetuk dagu dengan jari telunjuk lentiknya. Ya lumayan lama lah, sebulan. Sebulan? Karina tercengang. Sebulan lo bilang lumayan lama? Desandra menggeleng takjub. Sarap nih cewek, timpal Mutiara. Please deh, itu termasuk lama untuk ukuran pacaran anak SMP, elak Elvira. Tapi, guys, gue ke toilet dulu ya. Kalian duluan aja, pesenin gue bakso sama es teh manis. Elvira memutar arah untuk menuju ke toilet. Saat akan memasuki toilet, tiba-tiba langkah Elvira terhenti ketika melihat segerombolan siswi berkumpul di koridor utama yang menghadap ke lapangan bendera. Dengan rasa penasaran tingkat tinggi, Elvira pun melangkahkan kaki mendekati kerumunan siswi tersebut. Dek, ini ada apaan sih? Pada rame-rame di sini? Tanya Elvira pada salah satu adik kelas yang terlihat sedang menikmati pemandangan di depannya. Itu Kak Dirga lagi dihukum. Mendengar nama itu, membuat emosi Elvira naik sampai ke ubun-ubun. Tangannya mengepal, tanpa berkata apa-apa, Elvira meninggalkan adik kelas itu dan mulai berdesak-desakan untuk sampai di tengah-tengah kerumunan siswi penggila Dirga itu. Matanya menatap Dirga penuh kebencian. Lo lagi, keluarga pembunuh, batin Elvira geram. Saat Dirga mengulum bibir atasnya, para siswi terjerit histeris. Hal itu membuat Elvira merasa mual. Tanpa disengaja, Dirga balik menatapnya, dan tatapan mereka beradu selama beberapa menit. Elvira merasa lututnya lemas seakan tak berpenyangga ketika sorot mata elang itu menatapnya dengan sorot memuja. Tertangkap oleh matanya saat Dirga tersenyum manis padanya. Kalau saja saat ini dia bukanlah orang yang Elvira benci, pasti senyum itu sudah dibalas oleh Elvira. Seakan tak ingin terlanjur hanyut dalam sorotan elang Dirga, Elvira langsung berbalik badan dan meninggalkan kerumunan siswi itu.
Namun, tiba-tiba seorang pemuda menghalangi akses jalannya. "Hai," sapa Iqbal ramah. "Mau ke kantin kan? Bareng yuk." Iqbal atau lengkapnya Iqbal Ramadan Alfat adalah satu-satunya sepupu yang seumuran dengannya, yang selalu mengerti isi hatinya, yang selalu menemaninya saat suka dan duka, yang selalu melindunginya dari segala bahaya. Elvira sangat menyayangi Iqbal, begitu juga dengan Iqbal yang sangat menyayangi Elvira. Saat mereka sampai di depan kantin, puluhan mata menatap mereka dengan sorot memuja. Ada juga yang menatap dengan sorot kecewa. Ya, Iqbal bareng Elvira. Ya, Babang Iqbal, mereka pacaran. Ya, bisa-bisa bunuh diri di pohon toge gue. Anjir, sama-sama cakep. Cocok banget mereka, mana sama-sama tajirnya pula. Elvira, kapan gue secantik dia? Elvira dan Iqbal tersenyum menanggapi kata-kata yang tertangkap oleh pendengaran mereka berdua. Tak mau berdiri lama-lama, Elvira dan Iqbal pun langsung menuju ke tempat Desandra, Karina dan Mutiara yang sedang melahap sarapan mereka saat itu. Pagi itu, Iqbal mengenakan kaos polo v-neck santai berwarna putih dengan celana jeans hitam, tak lupa dengan sneaker putih kesayangannya. Setelah merasa tingkat kegantengannya maksimal, Iqbal pun turun dari lantai atas rumahnya sambil menenteng ransel hitam. Dia menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja makan. Iqbal, mau kemana nak? Tanya Bunda Arin kepada si Ana. Iqbal mau ke rumah Vira, Bun, jawab Iqbal sambil memeluk sang bunda. Sarapan dulu, Bunda udah masakin nasi goreng, ujar Bunda Arin dengan nada keibuan. Iya Bun, Iqbal bungkus juga ya buat Vira, boleh kan Bun? Jelas boleh lah sayang, Vira kan ponakan Bunda, jawab Bunda Arin mengacak rambut Iqbal penuh sayang. Iqbal menatap sang bunda dengan penuh rasa sayang. Ia pun langsung berlari memeluk bundanya dengan erat sebelum menyantap sarapan paginya. Bruk, Iqbal, jangan ganggu tidur gue napa? Pekik gadis yang tak lain dan tak bukan adalah sepupu kesayangan Iqbal, Elvira. Iqbal terkekeh setelah berhasil membuat gadis itu jatuh dari kasur empuknya. Laki-laki bertubuh jangkung, berkulit putih, berambut hitam, berhidung mancung, dan bermata sipit ini adalah Iqbal Ramadan Alfat. Iqbal satu-satunya kerabat Elvira yang bisa ia ajak berbagi keluh kesah. Wah, aduh, pekik Iqbal saat Elvira menarik kerah bajunya. Mau lari kemana lo? Tanya Elvira yang kemudian menguap lebar. Gak jauh-jauh kok, gue cuma mau ke hati lo, jawab Iqbal sambil cengengesan. Gombalan norak, ketus Elvira. Norak-norak gini banyak yang mau sama gue. Iqbal membanggakan dirinya dengan wajah tengil yang membuat Elvira ingin memuntahkan isi perutnya. Iya, banyak yang mau nabok muka sok kegantengan lo. Elvira menonyor kepala Iqbal. Awas ya, kalau lo naksir sama gue. Iqbal mencubit pipi Elvira gemas. Saat Elvira hendak berteriak, Iqbal dengan sigap membekap mulut Elvira. Udah, gak usah berisik. Sekarang lo mandi, gue siapin sarapan buat lo. Kemudian Iqbal mendorong tubuh Elvira masuk kembali ke dalam kamarnya. Setelah memastikan Elvira masuk ke dalam kamar mandi, Iqbal langsung menuju ke dapur. Iqbal mengambil piring beserta sendok dan meletakkan di atas meja. Setelah itu, Iqbal mengambil tupperware berisi nasi goreng dari tas rangselnya. Ia kemudian membuka dan menuangkan isi tupperware itu ke atas piring. Seusai mempersiapkan sarapan untuk Elvira, Iqbal membersihkan dapur Elvira yang terlihat berantakan. Iqbal, suara manja Elvira. Tanpa sadar Iqbal tersenyum saat tangan mungil Elvira melingkar di perut datarnya. Begitulah Elvira, sikapnya bisa berubah dalam sekejap mata. Dari singa ke kucing, kadang dari kucing ke singa. Hai princess, ayo duduk. Iqbal mempersilahkan Elvira. Wah, ini pasti nasi goreng buatan Bunda Arin, seloroh Elvira heboh. Iya dong, ayo makan. Lo gak makan? Ayo, bareng gue makannya. Gue udah makan kok tadi sebelum kesini. Lo makan aja bisa menambah kadar kekenyangan di perut gue, kata Iqbal sambil membelai rambut Elvira lembut. Norak lo Bal, kata Elvira seraya duduk dan mulai melahap nasi goreng buatan tantenya. Iqbal tersenyum ketika menatap wajah teduh Elvira yang sedang menyantap sarapannya. Iqbal tak pernah mau jauh dari Elvira karena Iqbal tahu Elvira tak suka kesepian. Elvira tak suka kesendirian.
Elvira sangat membutuhkannya. Iqbal sudah berjanji untuk menjaga Elvira dengan segenap jiwa dan raganya. Tak peduli sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya sendiri demi Elvira. Lahap amat, Neng, goda Iqbal dengan suara seraknya. Elvira menatapnya sambil tersenyum simpul. Laper, Bal. Iqbal ikut tersenyum ketika melihat Elvira tersenyum sangat manis. Lu gak makan ya tadi malam? Tanya Iqbal sambil menatap lekat manik mata Elvira. Elvira menggeleng dengan mulut penuh nasi goreng yang baru saja ia suapkan ke dalam mulutnya. Kenapa gak telepon gue? Ya udah, ntar lo ikut gue ke supermarket. Kulkas lo kosong melompong, dapur lo berantakan. Pempokat lo pada kemana sih? Kok pada gak becus semua kerjanya? Iqbal mengomel sambil tangannya merapikan rambut hitamnya. Bal, gue boleh numpang di rumah lo nggak? Gue nggak tahan di sini. Gue kayak nggak pernah dianggap ada. Elvira mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya menggunakan sendok yang ia genggam. Wajahnya tiba-tiba berubah sendu. Air matanya mengalir membentuk sungai kecil di pipi tanpa bisa ditahan-tahan. Bolehlah. Iqbal memberikan jeda seketika, mendekati Elvira dan membenamkan wajah Elvira di dada bidangnya. Pintu rumah gue selalu terbuka lebar buat lo. Gue dan Bunda pasti dan akan selalu jagain lo. Udah, sekarang lo kalau mau nangis, nangis saja dulu sepuas lo. Tapi habis itu jangan nangis lagi ya, kata Iqbal sambil membelai rambut Elvira yang tergerai bebas. Elvira mengangguk sambil tangannya memeluk tubuh jangkung Iqbal. Iqbal mengecup lembut kening Elvira. Abisin tuh nasi gorengnya, ntar nasinya nangis lo. Selesai makan, kita tetap ke supermarket. Lo tahu sendiri porsi makan lo kayak apa kan? Kayak raksasa. Iqbal melawak mencairkan suasana. Sialan lo. Elvira memukul lengan Iqbal keras, kemudian melanjutkan makannya. Iqbal terkekeh melihat Elvira kembali menyantap makanannya dengan lahap. Seusai makan, Elvira merebut segelas jus jeruk yang hendak ditenggak Iqbal. Itu kan jus gue, bikin sendiri sono. Dumel Iqbal kesal. Gak mau, gue maunya punya lo, rengek Elvira yang langsung menenggak habis tak tersisa segelas jus jeruk itu. Dasar lo raksasa, Iqbal mencibir kesal. Bodoh amat, Elvira memelekkan lidah menginjak Iqbal. Untung saudara lo, kalau bukan kenapa? Tanya Elvira sengit. Kalau bukan udah gue cium lo di sini, jawab Iqbal dengan seringai mesumnya. Dasar sepupu mesum, kata Elvira setengah berteriak sambil berlari menuju ke mobil Iqbal. Ayo Iqbal, katanya mau ke supermarket, tambah Elvira dari depan pintu. Iya, bawel lo, saut Iqbal sambil mendengus kesal. Dengan gerakan lambat, ia mengikuti Elvira. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, and bye-bye.